DPR jawab tuntutan rakyat 17+8, diantaranya komitmen menghapus anggaran tunjangan perumahan. Timnas Indonesia unggul atas Taiwan di laga persahabatan. Libur panjang, arus lalu lintas di kawasan Lembang padat, lalu lintas didominasi kendaraan roda 4. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk Anda di malam hari ini. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. Gardu listrik di kawasan perumahan Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten terbakar pada Jumat malam. Akibatnya beberapa aliran listrik di wilayah tersebut padam. Besarnya api membuat warga langsung berupaya memadamkan kobaran api dengan alat pemadam api ringan dan air sambil menunggu petugas pemadam kebakaran datang. Api dapat dipadamkan hingga tak merembet ke pergudangan dan permukiman sekitar. Diduga, api berasal dari salah satu kabel yang korsleting yang kemudian merembet ke tumpukan sampah dan pohon. Lumayan besar sih tadinya karena gardu listrik kan, cuma karena cepat ditanganin makanya nggak merembet ke gudang di situ. Soalnya itu ada gudang kardus itu sebelahnya. Saudara, setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR menjawab tuntutan rakyat 17+8 pada Jumat sore. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan jawaban DPR terhadap tuntutan rakyat 17+8. Dasko bilang DPR akan memangkas tunjangan anggota DPR dan akan mengevaluasi belanja anggota. Selain tunjangan, DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan 4 anggotanya oleh partai politik termasuk Ahmad Sahrudi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik. Perwakilan mahasiswa kembali mendatangi gedung DPR menagih jawaban tuntutan 17+8. Dengan aksi bertajuk Piknik Nasional, mahasiswa meminta DPR merespon tuntutan yang sudah disampaikan. Bahwa kami datang dengan tuntutan dan kami tidak datang dengan kompromi. Kami ingin bagaimana 17+8 tuntutan ini dipenuhi dan kami tidak punya ekspektasi untuk banyak dialog dan kompromi. Tak berselang lama, DPR menjawab tuntutan rakyat dengan kodifikasi 17+8. DPR yang diminta membekukan kenaikan tunjangan anggotanya merespon dengan menyetujui jika tunjangan perumahan anggota DPR dihentikan. Anggaran lain yang dinilai jadi pemborosan juga dievaluasi. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi 17+8 tuntutan rakyat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan DPR, imbas dari keresahan yang selama ini dirasakan publik, mulai dari sektor ekonomi, penegakan hukum, hingga peran TNI di ranah sipil. Penulis yang juga hadir ke DPR menyampaikan tuntutan 17+8, Andita Firseli Utami menegaskan, tuntutan 17+8 murni merupakan aspirasi rakyat. 17+8 tuntutan rakyat hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respon yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi dan cenderung represif sejak demonstrasi pada tanggal 28 Agustus tahun ini. DPR telah merespon tuntutan 17+8 dengan lengkap dan menyampaikan evaluasinya secara tertulis, sementara pemerintah masih belum tegas menanggapi tuntutan rakyat tersebut. Hanya 1-2 menteri yang menyampaikan pandangan dan instruksi Presiden Prabowo terhadap aspirasi masyarakat. Mendikti juga diberikan arahan oleh Pak Presiden untuk memberikan satu respon yang sebaik-baiknya terhadap aspirasi yang berkembang di kalangan mahasiswa, dan kita percaya Pak Mendikti juga selama ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dan dialog dengan para mahasiswa. Itu yang kan mencegah PHK massal itu sudah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita sedang siapkan terus. Tuntutan 17+8 merupakan bagian kecil dari pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Tentu rakyat berharap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan ke depan berdasar pada keresahan yang selama ini dirasakan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Apakah jawaban DPR soal tuntutan 17+8 sudah sesuai harapan? Kita bahas bersama dengan Vincent Thomas, ada Ketua BEM Kema Unpad 2025, dan Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR dari fraksi Gerindra. Selamat malam Vincent, Pak Sugiat. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik. Kompas malam. Tadi Vincent ke DPR, jadi sudah puas dengan jawaban DPR, Vincent? Tentu nggak puas sama sekali dong, Mas. Karena kan akhirnya ketika bicara soal jawaban DPR hari ini, itu baru segelintir dari 17+8 tuntutan yang kemudian sudah dilayangkan dari kemarin. Tidak puas di bagian mana atau apa yang menurut Vincent ini masih ada yang kurang? Ya akhirnya pada dasarnya kalau bicara soal poin pertama sampai ketiga yang bicara soal bagaimana ada efisiensi anggaran yang sampai saat ini kami yakini adalah kontraproduktif, kami bahwa tunjangan-tunjangan ini sebetulnya jadi satu tanda tanya besar, karena bagaimana bisa anggota DPR serta pejabat negara itu mencerminkan sistem remunerisasi yang kemudian diimplementasikan di tengah perekonomian yang sampai saat ini kami yakini sedang krisis. Makanya sebetulnya sejak tahun 2019 sampai 2023 kami meyakini bahwa menurut data dari BPK itu jelas disampaikan bahwa perjalanan dinas dan reses itu masih banyak yang sulit dipertanggungjawabkan. Makanya poin-poin ini yang membuat kami rasa itu nggak betul-betul memuaskan bagi kami. Tapi tadi moratorium loh, perjalanan dinas ke luar negeri sudah di moratorium, kemudian juga tunjangan perumahan dihentikan, ada evaluasi juga tunjangan dan juga fasilitas mewah dari DPR. Masih kurang menurut Anda, Vincent? Iya, karena akhirnya kita nggak bicara soal sebatas agenda dan nominalnya saja. Kita ngelihat akar permasalahan ini, tadi seperti yang saya sampaikan, ini soal efisiensi anggaran yang kemudian jadi kontraproduktif. Karena bagaimana bisa ada pagu-pagu anggaran yang kemudian diefisiensikan, tapi ada proses-proses yang kemudian kami lihat bahwa proses pemilihan keputusan atau kebijakan dari tunjangan ini itu tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan tersebut. Tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan. Pak Sugiat, masih dirasa belum puas bagi perwakilan mahasiswa, Pak Sugiat? Ya, yang pertama, +8 itu kan Halo Pak Sugiat. Sangat waktunya tanggal 5 September. Halo? Iya, Pak Sugiat, maaf tadi sinyalnya agak terputus. Jadi bisa diulangi lagi. Jadi bagaimana Anda tadi menanggapi jawaban dari Vincent?
Yang pertama bahwa tuntutan 17+8 itu kan kalau kita klasifikasi memiliki dua dimensi waktu. Dimensi waktu jangka pendek yaitu tanggal 5 September hari ini, dan satu lagi dimensi waktu jangka panjang yaitu diberi waktu selama 1 tahun sampai nanti tanggal 31 Agustus 2026. Dan tuntutan itu juga bukan hanya DPR, tapi ada beberapa institusi negara juga yang itu punya otoritas untuk menjawabnya, seperti kepolisian, TNI, pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, tadi sore yang menjadi domain DPR, pimpinan DPR, Bang Dasko, Bang Cuncun, sama Bang Saan Mustafa sudah menjelaskan. Secara prinsip saya pikir apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi sudah menjawab tuntutan 17+8 yang terkait dengan fungsi DPR dalam konteks jangka pendek. Bagaimana tadi sudah disampaikan, sebetulnya kan pada tanggal 25 Agustus yang lalu sebetulnya sudah disampaikan juga sama Bang Dasko sebagai pimpinan DPR bahwa untuk tunjangan perumahan itu dihentikan dimulai pada bulan ini misalnya kan. Begitu juga tadi dijelaskan DPR juga akan mengevaluasi pembiayaan anggaran terkait tunjangan-tunjangan yang itu sudah disampaikan kan. DPR juga yang paling penting tadi sudah menggaransi akan memberi penguatan pada transparansi dan penguatan partisipasi publik dalam setiap keputusan DPR. Saya pikir dalam konteks itu apa yang disampaikan oleh pimpinan DPR sudah menjawab dari 17+8 yang menjadi tuntutan jangka pendek dari gerakan kawan-kawan mahasiswa. Saya berharap jawaban dari pimpinan DPR tadi itu memiliki dimensi tujuan yang bisa, pertama bahwa bisa meredakan gerakan mahasiswa, karena apapun ceritanya gerakan yang kemarin selain gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat yang murni juga ternyata ada kelompok-kelompok yang ingin menunggangi gerakan itu sehingga membuat kerusuhan dan membuat penjarahan sampai pembakaran fasilitas umum dan gedung-gedung DPR. Kita berharap apa yang menjadi jawaban dari DPR tadi bisa meredam itu. Yang kedua, ini juga bisa. Pak Sugiat? Ya mungkin saya izin masuk. DPR berharap ya. Bayangkan. Tunggu. Ini sinyal Pak Sugiat agak terganggu, tapi tadi kami sudah menangkap dari poin yang pertama. Mas Bisa, Anda tampaknya ingin juga menanggapi seperti apa jadi tadi? Sudah menjawab, kata DPR. Ya ini akhirnya jadi menarik, Mas, karena kalau bicara transparansi dan partisipasi publik yang bermakna itu akan jadi satu komitmen. Sebetulnya yang jadi pertanyaan kami, kenapa harus bertepatan pada tanggal 5 September ini? Kenapa kemudian ketika diberikan deadline oleh catatan ya, tadi Bang Sugiat, ini bukan bicara soal gerakan mahasiswa. Ini gerakan masyarakat sipil. Kami datang ke sana tidak kemudian akhirnya membawa satu identitas mahasiswa sepenuhnya, tapi kami melebur, kami melepas alma mater, dan di sana kami fokus bagaimana tuntutan-tuntutan dari rakyat itu jadi yang paling terdepan. Dan kami melihat bahwa poin-poin soal transparansi dan partisipasi publik ini jadi permasalahan. Kenapa? Karena toh kalau misalkan menjawab poin transparansi, jawaban yang dikeluarkan oleh pimpinan DPR RI ini sama sekali nggak melihat bagaimana tuntutan rakyat itu benar-benar dimaknai. Pertama, apakah DPR RI udah ngejelasin atau melaksanakan transparansi sesuai ketentuan yang diatur Undang-Undang Keuangan Negara dan KIP? Kemudian kedua, kita bicara soal transparansi semestinya dilakukan secara kontinuitas atau berkelanjutan. Nah, poinnya adalah padahal DPR RI itu memiliki portal website atau punya platform-platform lain sebetulnya yang bisa dioptimalkan, tapi sampai hari ini platform tersebut nggak betul-betul dimanfaatkan, bahkan nggak dimanfaatkan dalam banyak aspek. Jadi masyarakat aksesnya terbatas ya untuk tahu lebih dalam soal DPR. Saya ingin mengklarifikasi terkait dengan bagaimana transparansi dan partisipasi publik yang dilakukan oleh DPR periode ini. Kalau Mas Vincent itu sering menonton bagaimana live streaming dari rapat-rapat DPR, baik di komisi maupun yang lainnya, itu bisa dilihat bahwa sekarang rapat-rapat di DPR, baik rapat komisi maupun rapat badan-badan atau alat kelengkapan DPR itu bisa dilihat oleh publik, baik pada saat rapat anggaran, baik pada saat rapat dengan mitra kita di kementerian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, partisipasi publik. Saya anggota balik. Balik itu dari pagi sampai malam rapat. Jadi yang saya hadiri, ini pengalaman saya, dari pagi sampai malam itu kita rapat selalu mengundang ketika pembahasan rancangan undang. Selalu melibatkan masyarakat, perwakilan publik, Pak Sugiat.
Vincent datang ke DPR, balik, ada fraksi balkon, bahkan bisa terlibat dan selalu kita undang yang terkait dengan misalnya pembahasan rancangan undang-undang. Misalnya terkait dengan undang-undang perspektilan, pastilah kita undang-undang tersebut. Misalnya terkait KUHAP misalnya, pasti yang kita undang adalah bagaimana elemen civil society yang memahami terkait dengan pembahasan undang-undang KUHAP. Saya pikir di DPR periode ini sangat transparan dan sangat melibatkan partisipasi publik, itu yang saya tangkap. Oke, ada pelibatan partisipasi publik. Nah, emang yang pelibatan ini memang beberapa tahun belakangan disorot ya, Mas Vincent. Bagaimana? Apakah kedepannya masyarakat, mahasiswa termasuk meminta agar lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan, proses pembahasan aturan di DPR, atau seperti apa sih harapannya ke depan? Ya sebenarnya gini Mas, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu udah jelaskan bahwa pembentukan undang-undang itu udah ngatur bahwa masyarakat sipil itu dijamin keterlibatannya. Mulai dari right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Dimana kami memahami bahwa mungkin tadi Bang Sugiat udah punya rapat ya, yang dari pagi sampai malam dan lain sebagainya. Tapi coba mungkin untuk sedikit lebih mendengar dan sedikit lebih menoleh ke kiri dan kanan bahwa teman-teman gerakan masyarakat sipil hari ini itu kita nggak hitung-hitungan sama jam rapat dari pagi sampai malam tadi. Pun saya tahu ini di luar topik pembahasan, tapi saya cukup terkejut ketika misalkan disebutkan bahwa teman-teman masa aksi kemudian dinilai terprovokasi, kemudian dinilai merusak dan lain sebagainya. Justru sebetulnya yang saya ingin nanya ke Bang Sugiat sebagai Komisi 13 yang berbicara mengenai HAM, kenapa kemudian akhirnya kawan-kawan kita di sini sampai sekarang masih terus ditangkap, dikriminalisasi, dan terus mengalami represi-represi yang terus menjadi poin-poin yang tentu dengan jelas melanggar HAM. Rasa-rasanya udah banyak kampus di berbagai universitas di Indonesia yang udah banyak bicara soal ini. Baik. Makanya jauh bicara soal partisipasi. Itu termasuk yang ditembak juga atau yang diarahkan kepada pemerintah ya Mas Vincent ya? Iya, jangan Oke, saya beri kesempatan Pak Sugiat karena kan termasuk dari partai pendukung pemerintah juga ini, Gerindra Pak Sugiat. Ya pasti kami akan mendukung bagaimana kawan-kawan gerakan civil society, baik mahasiswa maupun rakyat, yang itu ada proses-proses kriminal. Pak Sugiat. Kemarin itu tidak hanya satu dimensi gerakan civil society saja, karena pasca gerakan civil society ada gerakan-gerakan lain yang sama-sama kita ketahui, baik di media massa maupun media sosial, itu sampai melakukan pembakaran gedung DPR, sampai melakukan pembakaran fasilitas umum, sampai melakukan penjarahan. Saya tidak percaya itu bukan bagian dari masa civil society atau masa mahasiswa yang murni untuk menyampaikan tuntutan rakyat. Itu juga harus diusut. Nah, sehingga semua peristiwa tadi tidak hanya dilihat secara parsial. Kemarin saya sebagai Wakil Ketua Komisi 13 sudah mengundang kawan-kawan Komnas HAM untuk menginvestigasi semua peristiwa, baik dari kasus gerakan civil society yang murni, juga peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi secara serentak se-Indonesia. Akan didorong oleh pemerintah untuk diusut tuntas ya Pak Sugiat. Saya ingin terakhir ke Vincent sedikit singkat saja. Jadi ketika Anda tidak puas, bagaimana langkah ke depan? Singkat Vincent. Sudah disampaikan bahwa ini bukan cuma bicara tentang eskalasi gerakan, tapi eskalasi tuntutan. Kami memaknai bahwa ini bicara soal tuntutan yang akhirnya tidak terpenuhi, bahkan mengalami kemunduran, atau sampai sekarang nggak digubris, yang akan terus kami eskalasikan ke depan. Dan tenang aja untuk Bang Sugiat, kita akan nggak berhenti kok untuk ngingetin dan terus bersuara. Karena elemen ini akan terus bersuara dengan pendekatan yang jauh lebih kreatif ke depannya. Tugas publik juga mengawal bagaimana proses yang terjadi di parlemen, juga di pemerintah. Terima kasih Vincent Thomas, perwakilan dari mahasiswa, dan juga Pak Sugiat Santoso, anggota DPR dari fraksi Gerindra. Terima kasih telah meluangkan waktu di Kompas Malam hari ini. Saudara, Timnas Indonesia unggul atas Taiwan di laga persahabatan. Saudara, Timnas Indonesia unggul 6 gol tanpa balas atas Taiwan dalam laga persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat malam. Berpindah saja bola kembali.
4 gol tercipta di babak pertama oleh 4 pemain berbeda. Jordi Amat membuka keran gol timnas di awal laga. Gelontoran 3 gol kemudian dicetak berturut-turut oleh Ramadan Sananta, Mark Klok, dan juga Eliano Reinders. Di babak kedua, timnas menambah 2 gol lagi lewat Ramadan Sananta dan Sandy Walsh. Ya, saudara, timnas Indonesia mulai persiapkan diri jelang kualifikasi putaran 4 Piala Dunia 2026. Selain melakoni laga persahabatan, timnas juga menambah 3 amunisi baru lini serang skuad Garuda. Timnas Indonesia bersiap jelang putaran 4 Piala Dunia 2026. Skuad Garuda gelar laga persahabatan lawan Taiwan dan Lebanon. Selain friendly match, timnas juga mendapat amunisi baru di lini serang. Proses naturalisasi Mauro Zelstra dan Miliano Yonathans telah selesai dan keduanya resmi jadi warga negara Indonesia. Mauro Zelstra diproyeksikan ganti Ole Romani yang masih dibekap cedera. No, but normally he would have been in our 23 with Coach Gerald, and unfortunately we couldn't write it in, so I took advantage of the situation and get him to the first team. It could be, but I have other players who can play in that position as well. So it's a pity, of course, that Ole is not here. But he needs to be substituted, and he will be substituted. Dengan tambahan tenaga baru dan persiapan yang terus dimatangkan, timnas Indonesia siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Indonesia unggul 6-0 lawan Taiwan. Pemain baru Mauro Zelstra dan juga Miliano Yonathans resmi perkuat timnas Indonesia. Bisakah keduanya jadi solusi lini serang skuad Garuda? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat malam, Bung Wes. Selamat malam, Mas Ibrahim. 6-0 laga malam hari ini. Ini menjawab, karena kalau kita lihat bagaimana ini seperti menguji kedalaman skuad dari timnas. Iya, formasinya jelas bukan formasi utama yang biasanya diturunkan oleh Patrick Kluivert, Mas Ibrahim. Tapi percayalah, nanti bulan Oktober tidak akan ketemu permainan seperti ini. Jadi menit bermain dalam laga friendly match ini penting bagi pemain-pemain apalagi yang baru bergabung, Mauro maupun Miliano. Saya pikir ada tujuannya juga memainkan mereka hanya sekian menit ya. Tadinya saya pikir mereka mungkin bermain di awal babak kedua untuk memberikan waktu chemistry. Tapi pasti Patrick Kluivert dan tim punya alasan kenapa tidak diberikan menit bermain lebih lama menghadapi tim yang bisa dikatakan kurang memberikan tekanan. Nanti lawan Lebanon pasti akan tekanan akan lebih dapat kita terima dari tim lawan. Tapi kalau misalkan bicara soal peringkat tentu terpautnya begitu jauh dengan Taiwan. Kita bicara soal chemistry, ini dengan skuad yang seperti ini ditampilkan, sudah mulai terlihat, Bung Wes? Saya yakin ini bukan pilihan utama Patrick Kluivert, tapi dengan permainan yang diperlihatkan, yang membuat saya gembira adalah skornya. Tapi secara ujian tekanan bagi pertahanan kita masih belum bisa memuaskan saya. Bahkan tekanan yang kurang dari pemain lawan pun masih membuat kita kurang begitu maksud saya cepat dalam transisi menyerang dan bertahan. Karena beberapa kali kita mendapatkan tekanan ketika kehilangan bola. Rizky Ridho dan Jordi Amat dua-duanya benar-benar berjuang tuh untuk menghadapi dua pemain Chinese Taipei. Kalau ini lawannya Irak atau Arab Saudi dengan formasi begini ya berat sih. Oke, bicara soal punggawa baru yang baru bergabung, Miliano juga Mauro, bagaimana Bung Wes? Ini proyeksi untuk melapisi ketidakhadiran Ole sudah cukup? Iya, usia masih muda ya, dua-duanya kan masih 21-20 tahun, dan menit bermainnya juga di klub belum, di Mauro di Volendam kita belum mendapatkan tempat utama. Saya khawatirnya memang menit bermain yang kurang di klub itu tidak bisa menutupi ketidakhadiran oleh Romani. Semoga saja chemistry nanti di partai kedua melawan Lebanon Mauro diberikan waktu lebih banyak. Kemudian kalau Miliano dengan posisi dia di sayap kanan, kita punya banyak pilihan sebenarnya Mas Ibrahim. Pilihan
pilihan kita sebenarnya berharap memang Mauro diberikan menit bermain karena kita nggak punya striker. Dengan dipaksakan tadi Ramadan Sananta, kita lihat ya bukan ini yang gaya bermain yang akan kita ketemui nanti melawan Arab Saudi, Irak. Ramadan Sananta tidak akan dapat lari leluasa seperti itu nanti di bulan Oktober. Jadi ini bukan ujian yang pas untuk mendapatkan posisi-posisi nomor 9 terutama. Kalau nanti lawan Lebanon, ini kan peringkatnya tidak jauh dengan kita. Ini cukup menjadi ujian juga kan? Nah, saya berharap kerangka tim untuk menghadapi kualifikasi keempat nanti melalui Irak dan Saudi sudah mulai diperlihatkan di pertandingan menghadapi Lebanon. Kita lihat ya, Nathan bermain cukup lama, diberikan kepercayaan sejak awal. Itu kan menunjukkan formasi yang dulu ada di era Sintayong mulai diberikan kesempatan kembali. Tapi kalau nanti ada tim utama yang ingin diperlihatkan, saya pikir lawan Lebanon akan terjadi perubahan komposisi lagi. Tapi skuad kita dengan di musim kompetisi saat ini mereka sudah mulai menjanjikan ya akan mendapatkan lumayan banyak menit bermain seperti yang diinginkan oleh Kluivert. Ya, pilihan ya bahwa seorang pemain itu ingin bertahan di sebuah klub dengan menit bermain sedikit atau pindah untuk mendapatkan menit bermain itu sebuah pilihan, tapi pindahnya pun juga harus menjaga fondasi sepak bolanya dia. Jangan sampai fondasi sepak bola yang cukup bagus bermain di Eropa terganggu, kalau saya katakan kadernya malah menurun dengan kepindahan klub, jangan sampai itu mengganggu dampaknya ke tim nasional. Jadi menit bermain sangat dibutuhkan, latihan sebanyak apapun, insting bertanding itu tidak akan mudah didapat kalau tidak diberikan kepercayaan di pertandingan resmi, Mas Ibrahim. Setelah melewati beberapa kali pertandingan, Anda sudah mulai bisa melihat bagaimana pattern atau pola yang sebetulnya disiapkan oleh Kluivert ketika target man tidak ada, sudah ada plan B, plan C-nya, sudah terlihat di sini, Bung Wes. Saya belum terlihat, jujur di pertandingan lawan Chinese Taipei ini tidak terlihat kita menemukan pengganti untuk pengedor nomor 9. Kita berkali-kali masuk ke dalam kotak penalti, tapi kita lihat ya serangan kita, kalau saya catat di sepanjang pertandingan, kita banyak menyerang itu memang dari kedua sayap terus, dua sayap, dan di babak kedua kita banyak menyerang dari kanan atau kiri pertahanan Chinese Taipei. Jarang sekali bola itu masuk ke dalam kotak penalti untuk mendapatkan posisi nomor 9. Nah, ini yang harus diasah nantinya menghadapi Lebanon. Kalau kita lihat biasanya gaya bermain di Belanda itu, Liga Belanda bahkan, memang pemain nomor 9 ini masih jadi tren ya hingga saat ini, dan itu memang masih diupayakan untuk diturunkan ke timnas Indonesia, Bung Wes. Ya, kita ngomong sepak bola Belanda dengan fondasi yang berbeda dengan sepak bola kita. Kita coba, Mas Ibrahim, lihat di liga kita sekarang namanya I-League, Liga Super ini. Formasi itu pasti center back, gelandang, striker itu sudah pasti pemain asing. Nggak dapat tempat pemain lokal kita untuk bersaing, dan kemudian ini bisa kemudian menjadi modal kita untuk mendapatkan striker di tim nasional. Susah. Jadi dibandingkan di Belanda pun saya pikir mereka masih kehilangan sekarang. Dulu ada kelas Huntelaar, ya kan, ada Patrick Kluivert, ada kalau kita mundur lagi. Tapi sekarang tidak ada striker murni nomor 9 benar-benar mencuat sehingga klub-klub Eropa berebut tuh mencari pemain striker dari Belanda. Oke, baik. Tentu kita harapkan nanti lawan Lebanon bisa menjadi gambaran real bagaimana peta kekuatan timnas Indonesia jelang round 4 yang akan digelar di bulan Oktober. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung telah berbagi di Kompas Malam. Saudara, unjuk rasa di banyak daerah dalam lebih sepekan terakhir menjadi pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia ke depan. Pejabat publik diminta mawas diri dan memperbaiki komunikasi publik menjawab masalah rakyat. Ulasannya akan kami hadirkan usai jeda. Amarah publik tak terbendung. Unjuk rasa berujung ricuh
karena pejabat dan wakil rakyat tak menggubris suara publik. Presiden Prabowo turun tangan, memastikan keadaan kembali kondusif sambil memupuk lagi kepercayaan publik akan pemerintahannya. Apakah ini akan berhasil? Saya Tifal Solesa, saja ulasan Istana. Suara-suara kritis masih terus bergema, mengingatkan pemerintah dan wakil rakyat menjawab tuntutan rakyat. Gelombang tuntutan masif disuarakan sejumlah sivitas akademika di sejumlah kampus, bermuara dari keprihatinan akan kondisi bangsa. Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani gejolak. Prabowo menjamin aspirasi publik ditampung, sekaligus meminta percaya terhadap kerja pemerintahannya. Situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Negara juga memastikan hadir, membuka ruang dialog. Presiden mengundang sejumlah pejabat seperti pimpinan partai politik dan 3 pimpinan parlemen ke Istana Kepresidenan Jakarta. Perwakilan buruh hingga tokoh lintas agama juga diundang ke istana. Resah dengan tingkah laku pejabat hingga undang-undang yang tak kunjung jadi prioritas. Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga dan beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas dan juga RUU ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas oleh partai-partai dan setuju untuk segera dibahas. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain. Presiden juga membuka pintu istana pada perwakilan mahasiswa yang diwakili Mensesnek pada Kamis 4 September. Bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Wakil rakyat yang sejak awal unjuk rasa ditunggu suaranya membuka ruang dialog mendengar aspirasi perwakilan mahasiswa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjanjikan evaluasi menyeluruh. Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, itu termasuk yang di dalam 17+8. Kini rakyat menanti sejauh mana pemerintah dan parlemen menjawab tuntutan dengan solusi, menjawab akar masalah. Kalau kita memberikan tugas kepada seorang karyawan, diberikan deadline, biasanya kan kita bisa melihat progresnya ya setidaknya. Kemudian deadline itu ya mungkin bisa kita update secara berkala. Tapi kalau misalnya memang arahnya sudah tidak ke sana, arahnya malah mundur, itu sudah merupakan bukti jelas atau jawaban dari pemerintah sebenarnya kan bahwa mereka tidak menafikan atau tidak merespon kepada tuntutan rakyat. Satu tuntutan yang paling mudah tercapai kalau kalian semua masih punya political will adalah bentuk tim investigasi independen untuk mengawal seluruh korban kekerasan aparat selama sepekan demonstrasi terakhir. Termasuk ada kawan-kawan kami yang sekarang dikriminalisasi paksa, Mas. Gelombang demonstran 25 hingga 31 Agustus lalu melahirkan 17+8 tuntutan rakyat. Total 17 tuntutan wajib dipenuhi dalam 1 minggu. Di antaranya bentuk tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat selama demonstrasi 28 hingga 30 Agustus. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstrasi. Sedangkan 8 tuntutan rakyat harus terlaksana 1 tahun ke depan. Seperti bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran, reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif, susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil, sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Pemerintah memastikan negara hadir, seluruh aspirasi akan ditindaklanjuti. Bahwa semua aspirasi masyarakat itu prioritas, harus tetap kita tampung, namun dalam suasana yang sampaikan secara baik gitu, sesuai aturan
Dan pemerintah menjamin itu semua didengar dan akan ditindaklanjuti. Percayakan pada pemerintah. Pemerintah, negara memberikan perhatian semua kepada korban-korban, baik yang terluka ataupun yang wafat dalam peristiwa-peristiwa kemarin itu. Itulah bentuk hadirnya negara. Kita tidak menginginkan semua ini terjadi. Ketika terjadi ada korban, semua diberikan perhatian. Termasuk juga para pelaku kerusuhan yang ditangkap juga diperlakukan baik. Mereka diproses hukum, tapi juga diperlakukan baik. Dijaga hak-hak mereka. Kekecewaan publik yang terlanjur tumpah jadi pelajaran besar. Komunikasi elit perlu dibenahi. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala meminta para pembuat kebijakan tak asal bicara. Kalau begini akan berjumpa akibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi para pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Menurut mantan Menko Polhukam Mahfud MD, minimnya tindak lanjut suara rakyat jadi andil besar memicu kemarahan rakyat atas banyak persoalan. Aspirasi masyarakat itu kan soal fasilitas DPR itu kan hanya salah satu pemicu. Banyak hal sebenarnya yang sekarang ini tertunda, yang ketika masyarakat berteriak itu dibilang iya saja, dibilang terkadang malah diejek dengan dengan sikap yang seperti mau melucu tapi tidak lucu gitu. Nah, itu kan sering sekali terjadi begitu. DPR itu adalah representasi dari rakyat. Guru Besar Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto menyebut unjuk rasa di banyak daerah membuktikan pejabat dan wakil rakyat tidak peka masalah rakyat. Istimewakan, padahal kita tidak ada bedanya dengan masyarakat masuk. Sensitivitas retoris ya dari pejabat politik, baik di legislatif maupun di eksekutif itu sangat perlu dan signifikan perannya. Ini kan ada basis persoalan mendasar Magister, yaitu soal ketidakadilan, ketidakpastian, ketidaknyamanan yang berlangsung di tengah masyarakat. Dan itu membentuk gap ya komunikasi. Dan itu kemudian seperti disiram ya oleh bensin, api yang membara itu dengan pernyataan yang menurut saya tidak sensitif sekaligus kehilangan logiknya. Tokoh lintas agama mengimbau para pejabat publik mawas diri. Mereka juga menyerukan damai dan merajut kembali persaudaraan. Jangan tercerai-berai. Kesimpulan saya ya, para pemimpin di negeri ini ya mengaca lah gitu ya. Kalian kali ini menjadi pemimpin kan adalah karena dipercaya oleh rakyat. Tetapi kalau udah jadi pemimpin, jadi anggota DPR ya jagalah amanah gitu kan. Saya menghimbau agar umat khususnya di wilayah Keuskupan Agung Jakarta tetap menjaga kejernihan dan keteguhan sikap. Yang kedua, mempererat solidaritas sosial masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Ketiga, sebagai warga negara dalam peran yang berbeda-beda, kita diajak, kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sejarah yang terumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demonstrasi jadi ruang yang terbuka dan tak bisa dibungkam demi keadilan sosial. Jangan abaikan suara publik. Jadilah pemimpin yang mendengar. Tapi demonstrasi juga harus bermartabat. Tahan diri, jangan terprovokasi. Mari saling jaga. Menjaga Indonesia. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Anggi Mentarwan, Kompas TV. Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi setelah melempar bom molotov ke pos polisi lalu lintas.
Seorang pemuda di Pasuruan, Jawa Timur ditangkap polisi setelah melempar bom molotov ke pos polisi lalu lintas. Tindakan pelaku terungkap setelah aksi anarkistis terekam CCTV. Rekaman CCTV merekam detik-detik pemuda dengan inisial JRF, warga Pasuruan, Jawa Timur melempar bom molotov ke pos polisi lalu lintas pada Senin dini hari. Pelaku tak menyadari jika aksi anarkisnya terekam kamera pengintai. Setelah menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pecahan botol kaca, ponsel, sepatu, helm, dan sepeda motor pelaku. Hasil penyelidikan polisi, pelaku nekat melakukan aksinya karena tidak dapat berangkat ke Jakarta untuk mengikuti demonstrasi besar-besaran. Saat beraksi, pelaku bertindak sendirian. Jadi pada Senin dini hari ini, tersangka melakukan pelemparan molotov ke pos lantas Pandaan sebanyak 2 kali menggunakan molotov yang dibuat sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku kini ditahan di Mapolres Pasuruan. Pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Wabul Arifandi, Kompas TV Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menetapkan 29 tersangka kasus kerusuhan yang berujung pada perusakan, pembakaran, dan penjarahan di gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Dari 29 tersangka, 14 tersangka merupakan pelaku perusakan di DPRD Sulawesi Selatan dan 15 tersangka merupakan pelaku perusakan DPRD Makassar. Sementara itu, dari 29 orang yang ditangkap, 6 orang merupakan anak di bawah umur. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang atau sejumlah barang bukti seperti flash disk berisi foto pada saat kejadian. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku lain termasuk aktor intelektual perusakan gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Sulawesi Selatan. Ada flash disk yang isinya semua rekaman CCTV dan juga kita menganalisa dari semua media sosial yang waktu itu sedang live. Polisian masih melakukan pendalaman apakah ada aktor intelektualnya dan siapa orangnya. Nah, ini masih terus dilakukan penyelidikan. Jadi tidak berhenti di sini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan. Dan nanti kalau memang itu bisa dibuktikan, nanti akan kita sampaikan kembali. Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar dalam rangka menciptakan situasi aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Patroli dilakukan di kawasan yang rawan penumpukan massa. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan Bodia Vimala. Saudara, beberapa hari kebelakang ini, jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan giat operasi patroli skala besar. Dan untuk mengetahui apa saja giat tersebut, sudah ada bersama saya Kasubag Kerma Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kompol Isa Ansori. Selamat malam, Pak Isa. Selamat malam. Pak Isa, boleh dijelaskan soal giat patroli skala besar ini? Baik, untuk giat patroli skala besar malam ini maupun hari-hari sebelumnya, kita laksanakan dalam rangka pemulihan wilayah rawan penumpukan massa. Jadi sasarannya adalah yaitu daerah rawan premanisme, kemudian sentra ekonomi, kemudian juga mako-mako yang terdampak pada saat kerusuhan anarkis. Lanjut juga daerah-daerah yang mungkin nanti akan kita sisir ataupun kita datangi kalau memang butuh pembubaran massa yang menumpuk, akan kita bubarkan juga. Kemudian juga kekuatan personil pada malam hari ini berjumlah 147. Terdiri dari Satgas Polda Metro Jaya, dari kriminal khusus, kriminal umum, dari Samapta maupun Pamapit, ditambah dengan dari Pemprov DKI. Untuk patroli skala besar dilaksanakan dalam rangka menciptakan rasa aman di masyarakat. Jadi dengan adanya kita berpatroli, diharapkan masyarakat merasa nyaman, merasa aman, karena kita sudah berpatroli di wilayah-wilayah rawan. Demikian. Terima kasih Pak Isa atas kesempatannya. Baik. Oke. Ya, saudara, tadi perbincangan saya dengan Pak Isa Ansori, begitu, di mana harapannya dari kegiatan ini menciptakan rasa aman dan juga nyaman di masyarakat. Benediktus Aditya, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Libur panjang, arus lalu lintas di kawasan Lembang padat. Lalu lintas didominasi kendaraan roda 4.
Libur panjang arus lalu lintas di jalur wisata Lembang Kabupaten Bandung Barat padat, diprediksi kepadatan meningkat hingga Minggu. Pemberlakuan sistem satu arah dilakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang sempat terjadi pada Jumat siang. Diprediksi kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata terjadi Sabtu hingga Minggu. Petugas akan memperlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional jika kepadatan kembali terjadi. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih, sampai jumpa. Anda telah menyaksikan Kompas Malam.